Sering disebutkan bahwa di dalam poster oleh pembawa acara, malam hari ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita bersama. Tidak salah, ibu, bapak, dan saudara. Saya sendiri jarang, pernah tetapi tidak sering, mungkin hanya 1 atau 2 kali, berbicara dalam satu forum bersama-sama dengan Utamo Mahathira, dengan Bante Utamo. Dan malam hari ini saya hadir, kami berdua hadir pada suatu pertemuan kekeluargaan menjelang peresmian Gedung Jayamanggala. Oleh karena itu, saya ingin berbicara garis besar, karena nanti secara detail lebih mendalam dan saudara akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya dalam waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam dengan Bante Utamo. Sekali lagi, karena itu saya akan memberikan pokok-pokok pikiran sehingga nanti saya juga mendapatkan kesempatan untuk menyimak, mendengar, belajar bersama dengan saudara-saudara. Ibu, bapak, dan saudara, kalau melihat topik pembicaraan malam hari ini, mengubah nasib menuju sukses dan hidup bahagia, ada 3 masalah yang akan kita bicarakan, kita simak, kita pelajari bersama, yaitu tentang nasib, tentang mengubah nasib, dan tentang sukses bahagia. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada 3 pandangan, 3 pendapat, begitulah mudahnya berbicara, yang tidak benar, yang ditolak oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama, karena tidak benar. Yang pertama adalah nasib manusia, nasib kita, susah senang, suka duka, jatuh bangun, tidak ada sebabnya. Itu pendapat yang pertama. Susah senang itu terjadi begitu saja. Guru Agung Buddha Gautama menolak pendapat ini, tidak benar. Pendapat yang kedua, nasib manusia, susah senang, jatuh bangun, kaya miskin, bahagia atau sengsara, itu sudah digariskan sebelum manusia dilahirkan. Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan ini hanya menjalani yang sudah digariskan itu. Ada grand skenario sebelum kita dilahirkan. Kalau kita sudah diskenariokan begitu, tidak ada kemungkinan untuk berubah menjadi lain. Ada perang, ada damai,
ada kehancuran, ada kemajuan. Itu memang sudah digariskan. Kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita lakukan, semuanya sudah digariskan. Guru Agung kita juga menolak. Pandangan seperti ini tidak benar. Pandangan yang ketiga, susah senang manusia, nasib kita, rezeki atau kesengsaraan yang kita alami disebabkan oleh sebab yang lampau, disebabkan oleh perbuatan kita yang lalu, yang lampau, dan akibatnya sekarang kita merasakan. Apakah pandangan yang ketiga ini benar? Tidak. Tidak benar. Guru Agung Buddha Gautama mengatakan, kalau nasib kita, kalau suka duka kita, kalau sukses dan jatuh kita sekarang hanya disebabkan oleh sebab yang lampau, lalu apa gunanya yang kita lakukan sekarang? Usaha kita sekarang, apa yang kita lakukan sekarang seperti tidak ada artinya, karena semua tergantung dari yang lampau. Karena itu Buddha Gautama mengatakan tidak benar. Tidak benar semuanya dari yang lampau. Karena kalau semuanya dari yang lampau, apa yang kita lakukan sekarang tidak ada artinya. Para ibu, bapak dan saudara. Oleh karena itulah Guru Agung Buddha Gautama menjelaskan, sesungguhnya apa yang kita alami sekarang ini adalah jatuh, bangun, suka, duka, berhasil, gagal. Sesungguhnya adalah akibat dari sebab-sebab perbuatan yang lampau, yang lalu, dan apa yang kita lakukan sekarang. Yang lampau tidak bisa dibatalkan, ibu bapak dan saudara. Yang lampau tidak bisa ditutup, diralat, karena telah terjadi. Tetapi justru yang sekarang yang memegang peranan penting. Karena apa yang kita lakukan sekarang bisa mempengaruhi apa yang sudah kita lakukan yang lampau. Kalau ibu bapak sekarang tidak malas, mempunyai keuletan, mempunyai kesungguhan, melakukan kebajikan, menggunakan waktu, menggunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, seandainya yang lampau ibu, bapak, dan saudara melakukan hal-hal yang buruk, maka keburukan itu bisa menjadi berkurang. Dibatalkan tidak mungkin, sekali lagi dibatalkan tidak mungkin, karena perbuatan itu telah terjadi. Tetapi dilawan, ya. Perbuatan-perbuatan yang lampau, yang buruk, yang nantinya akan mendatangkan akibat yang buruk, harus dilawan. Tidak diterima dengan begitu saja. Dilawan dengan usaha keras, dengan kesungguhan, dengan kebajikan, dengan menggunakan kesempatan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita lakukan akan melemahkan yang buruk yang lampau, sehingga tidak membuahkan kesengsaraan sekarang. Apa yang baik yang kita lakukan sekarang akan memperkuat kebaikan yang lampau, yang pernah kita lakukan.
sehingga akan menimbulkan, akan membuahkan kesuksesan dan kebahagiaan. Justru yang sekarang yang penting, saudara. Karena kita tidak bisa membatalkan yang lampau. Yang lampau bisa dipengaruhi, dihancurkan dengan usaha kita sekarang. Ibu, bapak, dan saudara. Penderitaan apapun, kesulitan apapun yang sekarang saudara alami, ada sebabnya. Dan sebab itu adalah perbuatan kita sendiri. Sebab itu tidak kekal. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk pesimis. Sebab itu tidak kekal. Sebab itu ada waktunya untuk lemah. Sebab yang kita buat sendiri itu ada waktunya, ada saatnya untuk habis. Kalau kekuatannya habis, maka juga tidak memberikan kesengsaraan yang begitu hebat kepada kita. Demikian juga, kalau sebab yang membuat sengsara itu kita lawan sekarang, dengan usaha keras, dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh, maka sebab itu juga tidak akan efektif. Tidak akan membuahkan kesengsaraan, penderitaan, kesulitan sekarang. Oleh karena itulah, ibu, bapak, dan saudara, saya ingin menggarisbawahi, saya ingin menekankan, justru kehidupan sekarang yang paling penting. Kita tidak bisa meralat dengan membatalkan yang lampau. Kita bisa memperbaiki yang lampau, memperbaiki yang lampau dengan apa yang kita lakukan sekarang. Saya mempunyai cerita. Dengan cerita ini, saudara akan mendapatkan gambaran yang lebih konkret, lebih jelas. Coba perhatikan. Pada suatu saat ada seseorang yang diramal. Kurang lebih 2 tahun kemudian. Tidak lewat dari bulan Juni misalnya. Hidup saudara akan berakhir. Dan peramal ini terkenal peramal yang sangat jitu. Hampir ramalannya tidak ada yang meleset. Betapa sedihnya seseorang yang diramalkan hidupnya kurang lebih hanya tinggal 2 tahun lagi. Dan bulan Juni 2 tahun kemudian tidak akan lewat, Anda harus mengakhiri hidup Anda. Orang ini tidak percaya, ibu, bapak, dan saudara. Dia pergi ke peramal lain. Sampai 2 atau 3 peramal. Dan hampir semuanya meramalkan ramalan yang hampir sama. Hidupnya tidak panjang lagi. Dia menjalani kehidupan sisa hidupnya itu dengan melakukan hal-hal yang baik yang dia bisa. Sebelum 2 tahun kemudian, tidak lebih dari bulan Juni, dia harus menutup mata.